الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا محمد Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa usalli wa usallim ala al-bashir al-nadhir as-siraj al-munir Sayyidina wa maulana bil qasim al-mustafa Muhammad وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والأئمة الهدى الهادين المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وروح العالمين له الفداء أما بعد فيا معاشر المؤمنين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Di awal khutbah ini saya mewasiatkan kepada diri saya dan kepada mukminin mukminat sekalian dengan pesan takwa. Seraya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kepada kita semua taufik untuk melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Dalam kehidupan keseharian banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita yang kita saksikan, kita dengar atau kita rasakan. Yang mana sebagian besar dari peristiwa-peristiwa itu dan apa yang kita saksikan itu adalah tanda-tanda besar yang Allah kirimkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi hamba yang lebih baik. Banyak sekali ayat-ayat suci Al-Quran yang menjelaskan tentang perputaran bulan dan matahari, silih bergantinya siang dan malam, dan berbagai hal yang lain, termasuk diantaranya hembusan angin, adanya binatang-binatang seperti unta, seperti keledai, seperti kuda dan yang lainnya yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Langit juga disebut sebagai tanda kebesaran Allah, bumi sebagai tanda kebesaran Allah, dan hal-hal yang lain. Namun sayangnya seringkali kita ketika melihat tanda-tanda kebesaran itu, manusia seringkali lupa dan tidak mengindahkan tanda yang telah Allah kirimkan kepadanya. Dalam salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Dan betapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi yang mereka saksikan dan lewat di depannya, mereka lihat, mereka saksikan, bahkan mereka rasakan. Wa hum anha mu'ridun, sementara mereka dalam keadaan lalai dan i'rad terhadapnya, berpaling daripadanya. Allah Subhanahu wa taala berusaha menjadikan kita sebagai makhluk-makhluk yang mulia. Bahkan ketika Allah akan menciptakan manusia, Allah mengatakan dan berfirman kepada para malaikatnya, aku hendak menciptakan makhluk yang spesial. Lalu Allah menyebutkan sebuah titel untuk makhluk yang akan diciptakan di dunia ini. Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, suatu kedudukan yang sangat tinggi yang merupakan jelmaan wujud kesempurnaan yang ada di muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala ternyata menciptakan manusia. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berkehendak manusia yang ingin diangkat ke derajat yang sedemikian tinggi harus memiliki kapasitas dan memiliki kelayakan untuk berada di tingkat yang tertinggi. Karena itulah dibekalinya manusia dengan akal, dikirimkan para nabi, diturunkan kitab-kitab suci supaya manusia bisa meniti perjalanan menuju kepada kesempurnaan sehingga layak untuk menyandang gelar khalifatullah. Termasuk diantaranya tanda-tanda besar yang ada di sekeliling kehidupan manusia. Namun sayangnya manusia tetap ingkar.
Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada mukminin dan mukminat akan akibat dari keingkaran kita. Orang disebut tidak mendengar kebenaran saat dia memang tidak mendengar kebenaran. Tapi terkadang orang mendengar kebenaran namun dia tidak melaksanakan kebenaran itu. Maka orang tersebut sama seperti orang yang tidak mendengarkan kebenaran. Dalam keseharian terkadang seorang ayah memarahi anaknya ketika anaknya dinasihati tapi tidak mau mengindahkan nasihatnya. Ayah biasa mengatakan, kamu tidak mendengarkan kata-kata ayah, padahal anak tadi mendengar. Arti kenapa kamu tidak mendengar? Artinya adalah kamu mendengar tapi tidak mau melaksanakannya. Di dalam salah satu ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan hal yang sama. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jangan sampai kalian menjadi seperti orang-orang yang mengatakan kami telah mendengar padahal mereka tidak mendengar. Secara zahir mereka mendengar apa-apa yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah, tetapi mereka tidak pernah melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh utusan tersebut. Orang tersebut sama seperti orang yang tidak mendengarkan kebenaran. Ketika seorang diperintahkan untuk sholat, kata-kata orang yang memerintah tidak terdengar oleh orang yang diperintah. Hasilnya adalah dia tidak melaksanakan perintah. Ada orang kedua yang mendengarkan perintah sholat, dia mendengar tapi dia tidak melaksanakan. Hasilnya sama, sholat tidak dilaksanakan. Jadi orang mendengar atau orang mendengar tapi tidak melaksanakan, kurang lebih sama hasilnya. Orang mendengar kebenaran tapi tidak melaksanakan kebenaran, sama seperti orang yang tidak mendengarkan kebenaran sama sekali. Akibat dari orang yang tidak mau mengikuti kebenaran, ada beberapa hal yang serius yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat suci Al-Quran. Pertama yang mungkin terbersit di benak kita adalah orang yang tidak mau mengikuti kebenaran dan melaksanakan kebenaran, maka dia diancam oleh Allah dengan azab yang pedih di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun, sampai kepada wa may yatawalla nu'adzibhu 'adzaban alima. Barang siapa orang yang berpaling, maka kami akan menimpakan kepadanya azab yang pedih. Mungkin pikiran kita pertama kali bahwa azab yang pedih adalah azab dalam kehidupan kita di akhirat nanti, dan itu memang adalah misdaq atau jelmaan dari sebuah azab yang hakiki adalah azab di akhirat. Tapi ada banyak sekali perbuatan-perbuatan manusia yang dosanya bukan hanya akibatnya akan ditanggung di akhirat, tetapi juga akan dialami dalam kehidupan di dunia. Riwayat-riwayat banyak menyebutkan dosa-dosa seperti orang yang memutus hubungan tali silaturahmi, maka dia akan mendapatkannya di dunia sebelum dia mendapatkan siksaan di akhirat. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka siksaan yang akan dia dapat di dunia sebelum di akhirat nanti. Orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mendapatkan siksaan di dunia sebelum siksaan di akhirat. Tentunya siksaan itu bermacam-macam. Ada siksaan yang secara langsung berkenaan dengan fisik, ada siksaan yang berhubungan dengan psikis seseorang, ada siksaan yang berhubungan dengan masalah rumah tangganya yang carut-marut. Ada banyak sekali siksaan yang orang terkadang tidak merasa bahwa itu adalah siksaan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dalam kehidupan di dunia. Namun yang sudah pasti bahwa orang senyaman apapun kehidupannya di dunia, jika dia telah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dalam bentuk pengingkaran terhadap Allah, wa may yatawalla, Allah menjanjikan nudzikhu adzaban alima, akan diberikan oleh Allah dan ditimpakan kepadanya azab yang pedih. Hal lain yang mungkin akan didapatkan oleh orang yang mengingkari Allah dan tidak mau mengikuti kebenaran adalah Allah tidak akan peduli lagi kepadanya. Mungkin bagi sebagian orang mengatakan tidak peduli tidak masalah, tidak mendapatkan peduli dari Allah tidak masalah. Tapi bukankah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dirinya dengan sebutan Rahman, yang berarti rahmat dan kasih sayang yang meliputi semua, baik manusia maupun selain manusia, baik yang makhluk hidup maupun makhluk mati, baik dia muslim ataupun non-muslim, semua akan mendapatkan rahmat dari Allah. Tetapi ketika Allah mengatakan aku sudah tidak peduli kepadamu, aku sudah tidak mau mengurusimu, artinya rahmat pun Allah tidak akan memberikan kepadanya. Dampak yang
sangat berat yang akan didapatkan oleh orang yang ketika dia sudah tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayat suci Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ati'ullaha war rasul." Taatilah Allah, wahai Rasul, katakan kepada umatmu, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummil wa 'alaikum ma hummiltum. Jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa apa yang ada pada Rasulullah hanya menanggung apa yang ada padanya, dan apa yang ada pada kalian yang menanggung. Ungkapan semacam ini adalah sebuah ancaman. Orang yang tidak mau mengikuti jalannya Allah dan jalannya Rasulullah, tidak mau taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulullah, maka dia dengan dirinya, Allah sudah tidak akan lagi melirik kepadanya, Rasul juga tidak akan melirik kepadanya. Ancaman yang sangat berat. Terkait dengan masalah dibiarkannya manusia dengan dirinya sendiri, ada perkataan Imam Ali bin Abi Thalib dalam kaitan ini di dalam Nahjul Balaghah. Dia menjelaskan ada dua orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah, saya bacakan riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib. Inna abghadhal khalaiq ila Allah rajulan. Ada dua makhluk yang paling dibenci oleh Allah. Ada dua orang yang paling dibenci oleh Allah. Yang pertama adalah rajulun wakkalahu Allahu ila nafsih. Orang yang Allah telah menyerahkan diri orang itu kepada dirinya. Artinya Allah sudah tidak lagi mau menanggung dirinya. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali mengenai orang seperti ini menyebutkan ada 8 hal yang akan dialami oleh seorang ini. Beliau mengatakan, fahuwa jairun an qasdis sabil. Orang yang semacam ini sudah pasti tidak akan pernah dapat jalan kebenaran. Dia pasti akan jauh dari jalan kebenaran. Mungkin dia melihat tapi tidak akan mengikuti jalan itu karena sudah tidak lagi dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lagi kata Imam Ali bin Abi Thalib, masyghufun bi kalami bid'atin wa du'ain wa dhalalah. Orang yang semacam ini lebih cenderung dan lebih senang pada hal-hal yang bersifat bid'ah, yang bersifat kesesatan, yang bersifat keakuan, egoisme, hal-hal kebatilan. Dia suka dengan hal-hal yang batil. Yang ketiga kata Imam Ali bin Abi Thalib, fahuwa fitnatun liman iftatana bih. Dia menjadi fitnah bagi orang yang hidup di sekitarnya. Dia akan menebar fitnah. Fitnah dalam kaitan ini bukan berarti tuduhan. Fitnah artinya orang ini akan mengakibatkan, akan memunculkan sesuatu yang membuat orang lain kabur dalam melihat kebenaran. Kebenaran dan kebatilan di mata orang lain kabur gara-gara orang ini. Yang berikutnya lagi kata Imam Ali bin Abi Thalib tentang orang yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dhalun an huda man kana qablah. Jika orang tuanya, kakeknya, nenek moyangnya, para pendahulunya adalah orang-orang yang berpegangan kepada kebenaran, orang yang telah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan jauh dari kebenaran yang pernah dimiliki oleh ayah dan kakek dan nenek moyangnya. Berikutnya kata Imam Ali, orang tersebut adalah mudillun liman iqtada bihi fi hayatihi wa ba'da mamatih. Dia adalah orang yang menyesatkan orang-orang yang ada di sekitarnya dan yang mengikutinya baik saat dia hidup maupun setelah dia mati. Jadi terkadang kebatilan yang dibawa oleh seseorang itu mengakibatkan kesesatan kepada orang bukan saat orang tersebut masih hidup. Bahkan setelah kematiannya, kebatilan yang dia sebar, kesesatan yang dia sebar akan diikuti oleh orang-orang. Dan itu mengakibatkan banyak orang akan terpalingkan dari jalan kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya yang ketujuh adalah hammalu khataya ghairih. Dia akan menanggung kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa orang-orang lain. Tentunya orang-orang yang orang-orang yang disesatkan oleh dia, orang-orang yang terfitnah gara-gara dia. Dan terakhir kata Imam Ali bin Abi Thalib, rahnun bi khati'atih. Dia tidak akan dilepaskan dari dosa yang telah menjeratnya. Dosa yang telah dia lakukan, yang telah menjerat dirinya, tidak akan mungkin akan bisa melepaskan dirinya. 8 hal yang mungkin akan didapatkan oleh seorang yang Allah sudah tidak mau meliriknya. Kapan orang tidak akan dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika dia sudah mengingkari dan meninggalkan kewajiban-kewajiban dan perintah-perintah yang Allah berikan kepadanya. Hal ketiga yang mungkin terjadi pada seorang yang meninggalkan kebenaran,
yang tidak mau mengikuti kebenaran, tidak mau mendengarkan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, adalah dia akan terjebak dalam kekafiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul atii'allaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Taatilah Allah dan Rasul, tapi jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Ayat ini seakan-akan Allah berfirman, taatilah Allah dan Rasul, tapi jika kalian tidak mau taat kepada Allah dan Rasul, berarti kalian kafir. Dan ketika kafir, maka Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kehidupan kita sudah kita jalani dengan keimanan kepada Allah, ibadah kita lakukan, sebagian kebenaran kita lakukan, sebagian ketaatan kita lakukan. Namun gara-gara kita meninggalkan kebenaran yang lain, kewajiban-kewajiban yang lain, tenggelam dalam dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan yang sebagiannya kita tinggalkan, tapi kita tenggelam dalam kemaksiatan yang lain. Yang dikhawatirkan adalah kita seperti orang yang diperingatkan jangan melakukan ini, tapi kita tetap melakukannya, atau lakukan ini, tapi kita tidak melakukannya. Seakan-akan kita mendengar, tapi kita tidak mendengar. Na'udzubillah min dzalik. Kita berada di masa ghaibah Imam Sahibul Asri waz Zaman ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Mau kita sadari atau tidak kita sadari, mau kita terima atau tidak kita terima, zuhur dan kedatangan Imam Mahdi adalah sesuatu yang sudah dipastikan. Tidak mungkin Imam Mahdi tidak zuhur, karena ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lewat lisan para imam ma'sumin alaihimussalam. Apalagi janji kedatangan Sahibul Asri waz Zaman, seorang yang akan menjadi juru selamat di akhir zaman, telah termaktub dan disampaikan oleh para nabi-nabi yang terdahulu dan termaktub dalam kitab-kitab suci mereka. Fitrah juga mengatakan seperti itu. Jadi dalil terlalu banyak untuk menolak akan kedatangan sang juru selamat di akhir zaman nanti yang kita sebut dengan gelar Al-Mahdi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji kita semua dengan kedatangan beliau, sebagaimana dulu umat Rasulullah diuji dengan kedatangan beliau, sebagaimana para imam ma'sumin alaihimussalam di masa kehidupan mereka, para umat mereka, masyarakat yang hidup di zaman mereka diuji dengan keberadaan mereka. Kita pun saat ini diuji dengan keberadaan Sahibul Asri waz Zaman pada masa beliau ghaib, maupun nanti semoga Allah mempercepat kedatangannya pada saat beliau zuhur. Apakah yang kita lakukan? Apakah kita sudah masuk layak ke dalam jajaran orang-orang yang bersama dengan beliau? Apakah kita sudah masuk ke dalam kelompok orang-orang yang mendengar perintah lalu melaksanakan, mendengar larangan lalu meninggalkan? Ataukah kita masih berkutat pada kelompok pertama yang mengatakan bahwa sami'na wa hum la yasma'un? Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat nama-nama kita menjadi orang-orang yang terbaik, yang betul-betul muntazir dan menantikan kedatangan Sahibul Asri waz Zaman ruhi fidah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat kedatangan beliau ke tengah-tengah kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبك ونجيبك صفيك وحبيبك حافظ سرك ومبلغ رسالاتك سيدنا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصل اللهم على يعصوب الدين أمير المؤمنين أسد الله الغالب سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب وصل اللهم على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي اللهم صل على محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة أما بعد فيا معاشر المؤمنين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Pada khutbah kedua ini kembali saya berwasiat kepada diri saya dan kepada mukminin mukminat sekalian dengan pesan takwa. Hari ini para jamaah yang akan berkunjung ke Karbala sudah mulai berangkat ke sana. Sebagian mungkin sudah tiba di negeri Irak. Sebagian mungkin memulai ziarah arba'in dengan berkunjung ke makam Imam Ridha terlebih dahulu sebelum memasuki Irak. Sungguh beruntung mereka yang mendapatkan kesempatan untuk bisa berziarah ke makam Abu Abdillah al-Husain. Dan semoga kita semua mendapatkan kesempatan untuk berziarah ke beliau, khususnya pada hari-hari arba'in. Izinkan saya untuk berbicara sedikit berkenaan dengan masalah arba'in. Masalah yang sekarang ini dibicarakan dan menjadi dambaan serta impian para pengikut Ahlul Bait. Saya sebut dengan jelas bahwa yang menjadi dambaan setiap Syiah di dunia saat ini, di zaman ini adalah ikut pawai arba'in. Semua orang mendambakan itu. Jutaan orang berkumpul di satu titik dan tidak ada acara atau pertemuan di dunia ini sepanjang zaman seperti pertemuan arba'in yang terselenggara di zaman kita ini. Mungkin orang akan menyebutkan angka sampai 40 juta, 35 juta. Lalu ada orang yang mengkritik ini angka terlalu berlebih-lebihan, terlalu dilebih-lebihkan, tidak sampai segitu. Oke, kita anggap memang tidak sampai 30 juta. Tapi kalau 5 juta pasti lebih. Kalau 10 juta juga pasti lebih. Kalau 15 juta tidak ada yang memungkiri, pasti lebih. Setelah 15 juta mungkin orang akan meragukan. Tetapi kalau kita menggunakan teori bahwa mereka yang datang tidak berhenti di Karbala, karena sebagian besar orang-orang Irak yang berziarah arba'in, begitu mereka sampai di Karbala mengucapkan salam kepada Imam Husain, berziarah kepada Imam Husain dan pada syuhada Karbala, mereka akan meninggalkan Karbala dan kembali ke kota mereka masing-masing. Jadi tidak tinggal lama di situ. Mungkin yang tinggal lama di Karbala adalah orang-orang yang berasal dari luar negeri. Biasanya sampai 3 hari, 4 hari atau mungkin lebih. Sebuah acara yang mega kolosal. Sedemikian banyaknya orang yang hadir. Kemudian banyak orang yang menyebutkan tentang mukjizat-mukjizat dalam tanda kutip, tentunya mukjizat bukan istilah mukjizat dalam ilmu kalam. Orang menyaksikan keajaiban-keajaiban saat berziarah ke Abu Abdillah al-Husain. Yang salah satunya adalah decak kagum orang bahwa peristiwa yang sedemikian kolosal dihadiri oleh sedemikian banyak orang. Di sana tidak ada kejadian-kejadian yang beritanya sering kita dengar hampir setiap tahun pada musim haji. Orang di acara Karbala, di acara arba'in, meninggalkan barangnya di pinggir jalan, tidak akan ada orang yang mengambil. Ini adalah kesaksian semua orang yang pernah mengalaminya. Di sana tidak ada orang yang kelaparan karena semua orang akan dijamu. Di sana tidak ada orang yang hilang kemudian tidak bisa kembali. Semua pasti kembali. Sekecil apapun itu orang dan setidak tahu apapun itu orang terhadap jalan,
Dan setua apapun orang itu yang tersesat, semua akan kembali ke negara masing-masing atau kembali ke rombongan masing-masing. Dan belum pernah ada kejadian berita yang mengatakan ada orang yang tersesat dan tidak bisa kembali. Ini peristiwa yang betul-betul menakjubkan. Namun di sisi yang lain, ada sekelompok orang yang mengatakan, kenapa harus mengagungkan arba'in? Kita adalah orang-orang yang mengikuti dalil, lalu mengatakan nahnu abna'ud dalil. Kita adalah anak-anak dalil. Di situ ada dalil kita ikuti, tidak ada dalil kita tinggalkan. Kita mengikuti dalil. Dan agama kita juga agama yang berlandaskan dalil. Kita masuk agama Islam bukan mengikuti orang tua. Mungkin awalnya mengikuti orang tua, lalu kemudian kita memiliki dalil bahwa Islam adalah agama yang benar. Ketika seseorang menentukan pilihannya untuk mengikuti mazhab Ahlul Bait, pasti ada dalil di situ. Dan dia mengikuti mazhab Ahlul Bait karena merasa dalilnya kuat dibandingkan dalil mazhab-mazhab yang lain. Ini suatu hal yang tidak perlu untuk dijabarkan panjang lebar. Lalu kita katakan bahwasanya jika kita memang abna'ud dalil, kenapa kita harus mengagungkan arba'in? Apakah ada dalil orang untuk mengagungkan arba'in? Kalau memang ada dalil, kenapa baru sekarang? Kenapa baru 20 tahun sekarang ini? 20 tahun terakhir ada momen arba'in. Mengapa di zaman dulu tidak ada momen arba'in? Inilah yang kemudian diangkat ke permukaan untuk meragukan masalah arba'in ini. Mukminin mukminat sekalian rahimakumullah. Masalah arba'in sebenarnya sudah ada dalam riwayat-riwayat Ahlul Bait. Salah satunya adalah riwayat yang terkenal dari Imam Hasan al-Mujtaba alaihi salam. Beliau mengatakan alamat orang mukmin ada 5. At-takhattum bil yamin, menggunakan cincin di tangan kanan. Al-jahr bi bismillahirrahmanirrahim, keras mengucapkan bismillah ketika membaca surat dalam salat. Kemudian juga sujud di atas at-ta'fir bil jabin, sujud di atas tanah. Dan yang salah satu di antara 5 itu adalah salat 51 rakaat, dan yang terakhir adalah ziyaratul arba'in, ziyarat arba'in. Ziyarat arba'in sudah disampaikan oleh Imam Hasan al-Mujtaba, Imam Hasan al-Askari alaihi salam. Lalu kemudian ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan arba'in dalam riwayat Imam Hasan tersebut bukan ziarah arba'in yang sekarang didengung-dengungkan dan digembar-gemborkan di tengah-tengah orang-orang Syiah di zaman ini. Karena arba'in itu bisa berarti adalah orang yang berziarah ke 40 orang mukmin, maka itu adalah tanda bahwa dia orang mukmin. Yang menjadi permasalahan adalah kalau seandainya itu yang diterjemahkan, berarti kita wajib untuk berziarah sebagai bentuk kita orang mukmin, kita wajib berziarah kepada 40 orang mukmin. Lalu kapan kesempatan kita untuk bekerja? Kapan kesempatan kita untuk beraktivitas? Apakah kita harus berkunjung ke 40 orang mukmin setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan? Tidak ada catatannya. Kalau tidak ada catatannya, berarti kita harus sesering mungkin berkunjung ke orang mukmin. Artinya kita harus saling kunjung mengunjungi. Apakah seperti itu yang diajarkan? Sehingga kita melupakan kewajiban kita untuk menghidupi keluarga kita. Seorang pelajar harus melupakan kewajiban dia untuk belajar. Apakah seperti itu maksudnya? Apakah maksud arba'in ini? Sebagian mengatakan arba'in di sini adalah ziyaratul arba'in, mengunjungi orang mukmin yang sudah dikuburkan, 40 orang mukmin. Pertanyaannya, apa kita berkunjung ke makam 40 orang mukmin itu setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan? Diperjelas lagi sama seperti yang tadi. Dan beberapa iskal-iskal yang lain, kritik-kritik yang lain. Tapi kalau kita mau melepaskan masalah kritik-kritik tersebut, ada satu hal prinsip dalam memahami teks-teks riwayat, yaitu bahwa lisan riwayat yang disampaikan oleh Nabi ataupun oleh para a'immah mesti dirujuk juga pada kondisi pada saat itu. Apakah mereka mengenal masalah ini? Jika tidak mengenal, maka berarti yang dimaksud adalah hal yang lain. Contoh, salah satu ayat Al-Quranul Karim yang dijadikan dalil oleh kelompok-kelompok teroris yang berbaju Islam adalah ayat yang mengatakan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Persiapkan kekuatan kalian, singkatnya seperti ini. Siapkan kekuatan kalian untuk membuat takut orang-orang yang menjadi musuh Allah dan musuh kalian. Kata-kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu adalah turhibuna bihi. Turhibun berasal dari kata arhaba yurhibu, yang masdarnya adalah irhab. Dan irhab di dalam bahasa zaman sekarang dikenal dengan terorisme.
Irhabi adalah orang yang bergelut dengan terorisme, artinya dia teroris. Irhabiyun adalah orang-orang para teroris. Lalu mereka mengatakan bahwasanya terorisme sebenarnya telah ada dalam Al-Quran dan diperintahkan oleh Al-Quran. Turhibuna bihi aduwallah, bahkan dipuji orang yang melakukan irhab. Apakah semacam ini logikanya? Padahal pada zaman itu kata irhab tidak berarti terorisme. Arti irhab adalah membuat hati orang lain takut. Orang ketika mempersiapkan dirinya, memperkuat dirinya, mempersenjatai dirinya, supaya apa? Supaya musuh jangan macam-macam untuk berpikir menyerang kita. Itu artinya irhab dalam ayat ini. Kembali kepada riwayat Imam Hasan al-Askari. Imam Hasan al-Askari ketika mengatakan ziyaratul arba'in, kira-kira masyarakat di zaman itu apa yang mereka pahami dari kata-kata ini? Ternyata kalau kita melihat literatur sejarah ataupun riwayat-riwayat yang berkenaan dengan zaman itu atau zaman sebelum Imam Hasan al-Askari, ada kecenderungan orang-orang Syiah, para pengikut Ahlul Bait, untuk melakukan ziarah kepada Imam Husain pada tanggal 20 Safar. Kecenderungan ini ada di setiap zaman untuk berziarah kepada Imam Husain. Dan bukankah tanggal 20 Safar adalah 40 hari setelah syahid Imam Husain di Karbala, yaitu tanggal 10 Muharram. Dan itulah yang menjadi ritual yang dilakukan oleh para ulama-ulama yang terdahulu. Jadi yang namanya pawai arba'in, gerakan orang berjalan untuk atau setidaknya membesarkan arba'in, itu bukan hanya terjadi pada zaman ini. Memang bentuk yang semacam ini baru ada di zaman ini. Apakah bentuk sesuatu yang membuat orang-orang pengikut Ahlul Bait merasakan jati diri mereka sebagai umat yang besar adalah sesuatu yang salah? Bukankah ini harusnya membuat kita berbangga bahwa ternyata yang mengikuti mazhab Ahlul Bait, yang berwilayah kepada Al-Husain, yang mengucapkan labbaika ya Husain, yang menantikan kedatangan Al-Mahdi, bukan hanya kita sekelompok orang kecil saja. Ternyata puluhan juta orang setiap tahunnya berkumpul di satu titik yang sama, sementara mungkin ratusan juta lainnya menunggu di rumah mereka masing-masing. Dan adalah sebuah momen yang sangat besar yang harus dihargai. Dan sungguh beruntung mereka yang mendapatkan kesempatan untuk berziarah arba'in di tahun ini. Tentunya kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap orang yang memiliki kecintaan kepada Al-Husain bisa berziarah ke makam Al-Husain alaihissalam. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pada tanggal 7 Safar yang lalu, salah satu riwayat mengatakan bahwa tanggal 7 Safar adalah hari syahidnya Imam Hasan al-Mujtaba alaihissalam. Riwayat yang kedua mengatakan bahwa beliau syahid pada tanggal 28 Safar. Saya mengucapkan bela sungkawa yang paling dalam kepada sahibul asri waz zaman ajjalallahu taala farajahu syarif atas peringatan syahadah kakek beliau Imam Hasan al-Mujtaba alaihissalam, imam yang mazlum, imam yang mungkin di kalangan Syiah sendiri tidak banyak dikenal. Saya seringkali bertanya kepada saudara-saudara dan ikhwan, teman-teman, ketika kita ditanya siapakah anak Imam Husain alaihissalam, mungkin kita akan menjawab 5 anak Imam Husain, langsung kita hafal. Tapi ketika ditanya siapakah nama Imam Hasan al-Mujtaba, sebutkan 3 saja, kita tidak bisa untuk menyebutkannya. Ketika ditanya kapan Imam Husain alaihissalam syahid, semua menjawab dengan benar. Tapi ketika ditanya kapankah Imam Hasan al-Mujtaba syahid, orang masih berpikir. Ketika ditanya bulan apa Imam Husain lahir, orang akan menjawab dengan cepat. Tapi ketika ditanya kapan Imam Hasan al-Mujtaba lahir, di bulan apa, orang masih berpikir. Dan terkadang kita juga mengaitkan untuk berziarah kepada Imam Husain, memang riwayat-riwayat banyak yang menunjukkan kita diperintahkan untuk berziarah kepada Imam Husain hampir dalam setiap momen. Tapi jangan lupa bahwa Imam Hasan juga imam. Jangan sampai kemazluman Imam Hasan dalam kehidupan beliau, yang mana beliau mazlum, dizalimi oleh musuhnya, yaitu Muawiyah, dizalimi oleh orang-orang yang menolak baiat kepada beliau. Beliau juga dizalimi oleh orang-orang yang secara zahir mereka adalah orang-orang baik. Sampai-sampai jasad beliau yang beliau berwasiat, nanti kalau aku meninggal, kuburkan aku di makam kakekku, tidak diizinkan untuk dikuburkan di situ. Bahkan keranda yang membawa beliau dipanahi oleh orang-orang tertentu supaya tidak masuk ke haram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mazlum dari orang-orang yang mengaku sebagai para penjaga Madinah pada saat itu.
mazlum pula, dizalimi pula oleh sekelompok orang yang berada di ring pertama pasukannya, sampai paha beliau sebelah kanan ditusuk dan disayat, robek sampai keluar daging beliau. Kemudian beliau dirawat beberapa bulan lamanya, hartanya dirampas, dijarah, mazlum bahkan di dalam rumahnya sendiri, sampai-sampai beliau diracun oleh istrinya. Jangan sampai kita para pengikut dan pecinta Imam Hasan alaihissalam di abad ke-15 Hijriah ini kita juga andil dalam kemazluman Imam Abu Muhammad Al-Hasan Al-Mujtaba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita betul-betul sebagai Syiah yang hakiki, sebagai orang-orang yang memang bersama dengan Ahlul Bait alaihimussalam. Semoga Ahlul Bait, terkhusus Imam Hasan dan Imam Husain, mau mendengarkan jeritan hati kita yang kita mengaku sebagai hamba-hamba yang penuh dengan dosa, bertawasul kepada manusia-manusia suci supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat kedatangan Al-Muntaqim Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ajjalallahu taala farajahu syarif, dan menjadikan kita orang-orang yang bersama dengan beliau. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية واجعلنا من خير شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه وامن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أجل وأكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.